Mangga. Baik, pembicara kedua adalah Mbak Syahnas Haq. Beliau adalah public figure. Saya melihat bahwa pembicara yang satu ini adalah perempuan yang sangat tangguh ya, cerdas, humoris dan very sweet. Public figure ini adalah bunda ya, anak-anaknya memanggil bubu ya, bagi tiga putri yang cantik biasa, Pristine, Charlotte dan Mika ya. Beliau tajam cara berpikirnya, oleh karena itu dia disukai ya, menjadi pembawa acara, mengajar dan menjadi host Instagram Live ya. Dia memiliki format Instagram Live berjudul Pojok Sahnas. Menarik sekali ini ya, yang membahas isu-isu hangat tentang perempuan, kesehatan, pola asuh, mindfulness dan pendidikan. Keakraban, kejujuran dan ketajaman dalam mengupas topik di broadcastnya menjadi menarik dan enak untuk diikuti ya. Percakapannya sangat akrab dan friendly ya. Baiklah, kita sambut Mbak Syahnas Haq. Selamat siang Mbak Syahnas. Baik, Ibu Lina. Selamat siang Ibu Lina, terima kasih banyak. Ibu Ica hatur nuhun pisan, ilmunya luar biasa, juara. Makanya Allah memperpanjang usianya Ibu Ica supaya terus berbagi semangatnya gitu ya kepada guru. Oke. Mbak Syahnas, baik, bagaimana saya hari ini? Bagaimana perasaannya siang hari ini? Bahagia dan semangat luar biasa. Tadi pagi saya dapat WA dari sahabat saya, salah satu guru yang ada di sini juga mengatakan bahwa nanti saya jadi peserta. Siap, nanti kita ketemu gitu ya. Nah, jadi saya izin memanggil ini ya para sahabat guru aja ya gitu ya, karena saya ingin semua yang ikut di sini adalah para sahabat saya yang sedang berjuang bersama-sama untuk membuat Indonesia semakin baik lagi melalui dunia pendidikan, yaitu bagaimana membuat dirinya belajar. Tadi Ibu Iqdan mengatakan bahwa yang belajar tuh jangan muridnya saja, bahwa guru tetap mesti upskill gitu ya. Nah, saya jadi ingat Ibu Ica dan juga Ibu Lina, pelajaran saya waktu saya kan SMA-nya itu jurusannya fisika ya. Nah, saya tuh ingat sekali pelajaran rumus. P sama dengan F per A gitu ya. P sama dengan itu jadi kayak tekanan sama dengan gaya perluas alas, luas penampang kan begitu. Jadi terus saya suka ketawa gitu ya, oh iya ya, kalau hidup saya terasa banyak tekanan, artinya saya kebanyakan gaya, sementara saya belum menambah kemampuan saya. Setuju kan? Jadi kalau misalnya kita itu pengen tekanannya mengecil dalam hidup kita, artinya kita mesti banyak menambah wawasan, mesti terus belajar. Dan yang paling penting para sahabat guru yang ada di sini, inspirasi, dedikasi, dan kreasi itu sangat penting sekali. Seperti ada tulisan di belakangnya Bu Lina itu. Dari guru untuk negeri. Ya, karena dalam situasi pandemi seperti ini, yang membuat seseorang bisa bertahan bukan karena kepintarannya. Akan tetapi kreativitas itu paling penting. Bagaimana kreativitas itu menjadi sebuah alat yang memang Allah Tuhan sudah menciptakan kepada setiap manusia sebagai alat untuk dia bertahan hidup ya. Jadi saya ingin sekali para sahabat guru yang ada di sini, ayo kreatif. Bahagialah kalau punya murid yang kreatif. Karena terlihat sekali bahwa di situasi pandemi hanya orang kreatif yang bisa bertahan. Ternyata menjadi spesialis itu tidak cukup Ibu Lina, tetapi para sahabat guru tahu tidak? Kita mesti menjadi generalis, bukan spesialis. Maksudnya apa tuh Nas? Apa tuh? Kalau spesialis cuma bisa satu doang, selesai, beres gitu ya. Tetapi kalau jadi generalis tuh bisa segala gitu ya. Kalau dikasih sesuatu tuh tidak ngeluh.
Jadi para sahabat guru yang ada di sini, saya tidak seperti Ibu Ica kasih slide, tapi saya mohon Anda menyiapkan buku dan pena. Ya, apa yang saya sampaikan, yang penting-penting silahkan dicatat, dipahami lagi, kemudian dibagikan lagi kepada yang lain. Oke, sip ya. Nah yang pertama, jadilah guru yang bukan hanya spesialis, tapi menjadi generalis. Yang kedua, para sahabatku, guru yang tersayang, jika Anda ingin menjadi guru yang inspiratif, penuh dengan dedikasi, dan selalu penuh dengan kreativitas, apa yang mesti dilakukan? Nggak boleh banyak ngeluh, gitu ya. Kita itu mesti menjadi seseorang yang compatible. Compatible teh naon, Nas? Apa tuh compatible? Kompatibel tulisannya. Compatible itu artinya kita kudu jadi orang yang cocokan. Cocok bekerja sama dengan siapa saja. Cocokan. Cocok dengan ketemu sama murid yang gimana aja. Cocok dengan situasi yang sulit seperti apapun. Menjadi orang yang compatible adalah berhenti mengeluh. Gitu ya. Karena dengan mengeluh pun tidak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik, bukan? Ingat tuh rumus fisika tadi. Apa? P sama dengan F per A. Kalau hidup ngerasa banyak tekanan, jangan banyak gaya. Begitu ya. Kecuali kita mesti menambah ilmu pengetahuan supaya apa? Supaya bahagia. Para sahabat guruku tercinta, tidak ada orang lain di luar sana yang kita bisa gantungkan kebahagiaan kita sebagai guru. Gak ada. Karena jangankan orang lain, pasangan kita aja gak bisa ngebahagiain kita kok. Anak-anak kita pun tidak bisa ngebahagiain kita. Kebahagiaan itu tergantung dari kita loh. Kalau kita bahagia, mengerjakannya itu dengan ringan. Maka kita mudah menjadi orang yang cocokan. Berapa banyak coba kita lihat. Orang yang sangat pintar tapi di situasi seperti ini nggak punya kerjaan. Padahal pintar banget. Karena apa? Semakin seseorang pintar, semakin sulit tabiatnya. Kalau orang Sunda bilang goreng adatnya, jelek kelakuannya. Betul ya? Gitu loh. Nah, jadi kalau orang yang biasa-biasa aja, biasanya gitu, dia akan mudah untuk bekerja sama. Karena apa? Hatinya baik. Inama amalu biniat. Bersihkan hati, luruskan niat. Insya Allah semuanya akan mudah. Oke? Udah ya catatannya itu. Selanjutnya. Di zaman sekarang, Bapak, Ibu guru, sahabatku tercinta, bikin personal branding yang benar. Ya, personal branding. Emang personal branding tuh guru penting, Mas. Penting tahu. Jadi sesuatu yang namanya personal branding itu mesti dimiliki oleh setiap orang, Bapak, Ibu guru yang cakep, yang ganteng, ya. Bukan hanya bintang film aja yang kudu punya personal branding. Anda pun perlu punya personal branding. Karena apa? Supaya Anda mudah dikenali. Supaya Anda menjadi orang yang terpilih. Betul ya? Karena itu brand Anda. Oke, selanjutnya. Nas, untuk supaya mudah dikenali gimana? Itu guru banyak, Nas. Cari keunikan Anda. Ya kan? Kalau orang pinter banyak, tapi unik nggak banyak. Makanya saya bilang, di situasi sulit, butuh orang kreatif untuk mencari keunikannya sehingga dia mudah dikenali, sehingga dia terpilih. Nggak ngerti, Nas, maksudnya apa? Kejauhan omongannya. Oh, begini nih. Matematika kata muridnya susah ya? Fisika susah? Kimia susah? Itu bukan pelajaran susah. Gurunya aja yang nggak bisa ngajarnya. Betul nggak? Betul nggak? Karena berapa banyak orang pintar yang tidak bisa menularkan kepintarannya. Jadi kendalanya di mana? Di kemampuan komunikasinya. Beruntunglah
murid-murid yang memiliki guru yang mudah sekali untuk menjelaskan pelajaran sulit dengan cara yang mudah. Oke ya. Oke. Keunikan jadi kudu kayak mana, Nas? Nah, aku nanya sama Ibu Lina deh kalau gitu. Bu Lina, lebih baik guru pinter apa kelihatan pinter, Mak? Kelihatan pinter. Bener nih, tanyanya betul. Lebih baik guru tuh yang pinter apa yang kelihatan pinter? Jawab. Nah, tadi sudah dijawab. Yang kelihatan pinter. Lulus cum laude. Hebat itu jawaban yang betul. Kenapa Ibu Lina? Karena kalau pinter, biasanya dia kegulung sendiri sama ilmunya. Betul ya? Berapa banyak waktu Bu Lina kecil, waktu masih sekolah, saya juga waktu masih menjadi mahasiswa, berapa kali mesti remedial. Emang tuh guru kurang pinter? Pinter banget, saking pinternya kita nggak ngerti dia ngomong apa. Kita bisa lebih ngerti. Terlalu canggih. Kita bisa lebih ember. Kita lebih bisa ngerti sama siapa? Sama teman-teman yang menjelaskan dengan bahasa yang sangat mudah. Sederhana. Sampai kita begini. Oh cuma begitu doang? Iya cuma begitu doang. Ya Allah ya Robi. Kenapa mesti remedial sampai 3 kali ngulang begitu ya? Ternyata cuma begitu doang. Jadi artinya kreativitas itu adalah memudahkan orang lain untuk paham. Supaya Anda menjadi guru yang dikenal. Itu personal branding. Oke, kita main lagi ya. Malina bantuin lagi. Yuk. Jika ada daun pintu, ya daun pintu. Daun pintu itu yang satu tulisannya dorong, push. Yang satu tulisannya tarik, pull. Dua-dua hidup nih. Kita dari luar mau masuk ke dalam ruangan. Ibu Lina secara naluri milih yang mana? Dorong. Apa tarik? Dorong. Kenapa? Lebih mudah, lebih ringan. Tapi ya betul. Lulus 2 kali cum laude. Nah itu. Jadi untuk memiliki personal branding supaya Anda sebagai guru mudah dikenali, mudah dicintai, dan memudahkan kehidupan murid Anda. Pakai filosofi daun pintu. Try to put your shoes on them. Habis itu Anda bisa ngomong apa saja. Dorong diri Anda masuk ke dalam posisi muridnya sehingga bisa terkoneksi dengan baik. Itu catatan selanjutnya. Kalau narik muridnya masuk ke posisi kita sebagai guru, satu, energinya lebih besar. Anda tidak bisa multitasking, tidak bisa melakukan yang lain. Coba bayangkan, gampangnya nih, filosofi daun pintu. Kalau selain energinya lebih mudah, dan searah kan dengan masuk. Dorong, searah dengan badan kita masuk ke dalam ruangan. Setuju ya? Dan Anda bisa multitasking. Anda bisa dorong pakai bahu sambil jinjing belanjaan. Dasar emak-emak tukang belanja. Sambil jinjing belanjaan, dorong masuk pakai bahu. Begitulah komunikasi antara murid dan guru. Jangan tarik dia untuk memahami posisi kita sebagai orang yang lebih tua. Tapi taruh posisi kita. Mereka nggak pernah jadi orang tua. Kita pernah jadi anak-anak. Sehingga kita lebih mudah untuk masuk ke dia daripada dia ditarik ke kita. Itu namanya transfer ilmu. Mudahkan mereka. Betul ya? Nah, main lagi ya, Mak. Wow. Jadi jelasin personal branding itu gampang begitu aja. Ada penampung air, pompa air. Pompa air. Ada 2. Yang satu pompa sedot, air tanah disedot, tok masuk ke toran, ke reservoir. Pompa sedot. Yang satu pompa dorong. Bayar listrik paling murah yang mana? Pompa dorong. Kenapa? Itu kan tidak memerlukan listrik. Cum laude
Stop 3 kali. Benar. Begitulah berbicara dengan murid kita. Step down. Step down. Jangan bicara bagaikan kita ada di sangkar emas. Turun. Buat Anda, para sahabat guruku yang tercinta, jika Anda punya buah hati, Anda paham omongan saya. Waktu mereka belum tinggi, tingginya masih sepinggang kita, supaya terkoneksi dengan baik, maka kita mesti sejajar, mata ketemu mata waktu bicara sama anak kita yang masih pendek, bukan? Setuju? Kalau misalnya kita terlalu tinggi, dia tidak akan merasa ada hubungan. Maka kita menurunkan badan kita dengan satu level mata yang sama. Udah ya? Oke, udah dicatat belum? Ini bercanda-bercanda tapi penting ada ini. ilmunya nih, ya. Penting sekali ini. Selanjutnya adalah C before C. Apa tuh? Penting. C before C. Connecting before correction. Jadi kalau Anda ingin mengoreksi murid Anda, sahabat guruku yang tercinta, connect dulu atuh sama mereka. Iya kan? Jangan apa-apa bawaannya ngoreksi aja. Sekali lagi, buat Anda yang sudah menjadi ayah, buat Anda yang sudah menjadi bunda, Anda tahu banget berapa banyak buah hati kita yang ngelawan sama omongan kita. Karena setiap ketemu kita bawaannya ngoreksi. Menilai. Melawan mereka. Ya, selalu dinilai ya. Menilai, melakukan judgement. Iya. Lama-lama juga lama-lama murid juga enak mau muntah gitu kan, gumoh kayak abis minum susu kekenyangan gitu loh. Nah, itu sebabnya mesti ada koneksi. Ingat ilmunya apa? C before C. Connecting before correction. Coba deh, Ibu Lina, Mbak Firda yang sebagai juru bahasa isyarat yang keren banget ini, Mbak Firda. Coba Mbak Firda tangannya gimana bilang kamu keren. Nah, Mbak Firda gak mau senyum. Nah, jadi gini. Pasti Mbak Firda dan Ibu Lina punya sahabat dari kecil, terus reunian. Setuju? Pernah kan? Punya dong. Nah, ketika ketemu sama sahabat lama yang koneksinya, padahal kita nggak setiap hari ketemu. Tapi pada saat reunian, kita boleh ngomong bercanda apa saja, terus dia nggak sakit hati. Betul apa enggak? Terus kita kalau ketemu sama dia, kayak mulut kita tuh nggak disekolahin gitu ya. Sembarangan cos gitu. Dia nggak marah tuh sama kita. Karena apa? Koneksinya bagus bukan? Ya, nyambung. Nyambung. Itu penting sekali. Ya. Koneksi itu sebelum mengoreksi. Koneksi dulu. Sambung hati, sambung rasa. Kurikulum boleh banyak. Pusing, pandemi, kita mesti mengubah gaya kita waktu kita melakukan pengajaran melalui online. Bapak, Ibu guru, sahabatku tercinta, look at the bright side supaya berhenti mengeluh. Tahukah Anda bahwa kita dipaksa 7 tahun lebih cepat untuk menguasai teknologi gara-gara pandemi ini? Iya, benar sekali bahwa pandemi banyak yang meninggal. Benar bahwa pandemi menakutkan. Benar, pandemi membuat kita kelaparan. Karena banyak orang yang tidak bekerja. Masa sih Tuhan ngasih sesuatu semuanya jelek? Masa sih nggak ada bagus-bagusnya? Jangan lupa, sejelek-jeleknya orang ada sisi baik loh. Seburuk-buruknya kondisi, ada situasi yang baik yang membuat jadi pembelajaran. Apa pembelajarannya? Anda tentu mengetahui sekali, ingat, kenal, akrab dengan istilah era 4.0 yang awalnya diperkenalkan ini dengan komunitas Jepang. Betul ya? Era 4.0, 4.0, maksudnya digital. Dengan society 5.0. Loh,
Digitalnya angka 4, kenapa society-nya angka 5? Ya, karena yang mengoperasikan digital adalah tetap manusia. Sehingga dia mesti satu tingkat lebih baik daripada mesin itu sendiri. Itu adalah kita. Itu adalah Anda, para guru. Andalah Society 5.0. Andalah orang-orang yang kreatif. Andalah yang memiliki branding yang keren banget. Sehingga pandemi ini menjadi sesuatu yang bisa dilewati dengan rasa syukur. Bayangkan kita 7 tahun dipaksa lebih cepat untuk jadi pintar. Dulu sih saya dikit-dikit nanya sama anak saya. Aduh, Bubu nggak ngerti ini gimana nih. Nanya mulu, lama-lama anak saya bilang, bayar loh, nanya lagi sekolah tuh bayar, beginian juga bayar, nanya. Dasar anak saya mata duitan, dikit-dikit minta duit ya. Nah jadi setelah saya paham, saya nggak pakai nanya lagi. Oh, Bubu udah bisa. Oh, Bubu mau udah canggih, terpaksa canggih begitu kan ya. Jadi ada sesuatu yang namanya, silahkan dicatat, apa namanya? The power of kepepet. Nah, bener nggak Bu Lina? Betul. Kreativitas itu muncul karena kita kepepet. Nah, terdesak. Kalau kita gemari Palo Jinawi, Toto Tentrem, Kertora Harjo, trust me, nggak ada kreativitas. Betul ya? Saya tuh paling deg-degan kalau ada orang yang lahir itu kayak tinggal di tempat kerajaan, hidupnya nggak pernah susah, pasangannya ganteng atau cantik, nggak pernah susah hidupnya, nggak pernah kena penyakit, nggak pernah kena musibah. Perfect. Tuh iya, too good to be true Bu Lina, gitu ya. Nah, kejadian pada saat kena musibah, gila. Karena apa? Dia nggak punya kreativitas. Karena nggak siap mentalnya. Karena apa? Karena dia tidak memantaskan dirinya untuk bisa compatible. Balik lagi tadi tuh, compatible. Maka pada saat kita senang, hidup itu aja para guru sahabatku tercinta. Hidup itu bagaikan digilir-gilirkan. Nggak selamanya kita berpuasa. Pasti ada lebaran, bukan? Nggak selamanya kita hidup susah, pasti ada yang menyenangkan, bukan? Gitu loh. Dan itulah yang membuat kita mampu untuk kreatif. Kita mampu memunculkan personal branding kita. Kita mampu untuk menunjukkan bahwa kita adalah compatible teacher yang bisa cocokkan bekerja sama dengan murid siapa saja. Yang ketemu sama orang tua murid walaupun mereka lagi marah-marah depan muka Anda, senyum aja gini. Walaupun dalam hati, awas gitu ya, tapi tidak terlihat. Wajahnya tuh tetap bahagia dan menyenangkan, tetap karena apa? Inama amalu binia. Semuanya kembalinya ke niat. Selama guru memiliki hati yang bersih, niatnya lurus, insya Allah pasti ada jalan. Pasti ada jalan. The power of kepepet. Semakin hidup kita sulit, semakin kita kreatif. Setuju? Oke. Pelajaran selanjutnya, dikit lagi. Sebelum Ibu Lina nyuruh aku berhenti. Ini penting ya. Oke, siap. Bagaimana caranya? Bapak, Ibu guru, catatan selanjutnya adalah sesudah mencari keunikan, ingat, unik itu adalah sedikit lebih berbeda, jauh lebih dipilih daripada sedikit lebih baik. Paham ya? Guru pabalatak berantakan, banyak di mana-mana, Guru mana yang saya ingat? Guru yang unik. Betul. Bukan guru yang lebih baik. Betul ya? Ada kan penyanyi Korea, Bu Lina tahu nggak penyanyi Korea yang sebetulnya mah suaranya jelek, yang lupa saya, yang laki-laki, yang badannya agak gempal. Hyun. Aduh, pokoknya yang nggak cakep tapi mukanya kayak bulan deh gitu, bulat soalnya, kacamata. Bukan Hyun ya? Apa?
Hyun. Tuh kan Bu Lina lebih hafal bukan. penyanyi gitu loh. Bukan, lupa. Gangnam Style Oh, gitu Gangnam. ya. Oke. Iya. Opa Gangnam Style. Emang dia bisa nyanyi, Bu Lina? Semua penyanyi juga setuju dia nggak bisa nyanyi, begitu loh. Dibilang ganteng juga nggak ganteng gitu loh. Nggak operasian juga kan, orang itu kan biasanya operasian semua. Enggak gitu loh. Tetapi apa sih yang membuat dia terkenal mendunia loh, bukan se-Korea, sampai Amerika saja mengakui dan memberikan penghargaan MTV. Betul. Karena dia unik. Seseorang tuh akan dipilih adalah karena keunikannya. Guru tuh akan diingat karena keunikannya. Ingat ya, sedikit lebih berbeda karena unik akan lebih impactful dibandingkan hanya sedikit lebih baik pengetahuannya waktu mengajarkan kepada murid. Selanjutnya. Kalau hidupnya lagi susah, apa yang mesti dilakukan? Look in. Self-evaluasi, lakukan evaluasi diri. Oke, jawabannya itu ada di diri kita, bukan di luar sana. Apa ya yang mesti dilakukan? Wah, dulu waktu saya kecil ini kalau begini nih gampang ngertinya gimana ya? Ini mesti pakai apa ya? Untuk anak yang berkebutuhan khusus, sekolah inklusi misalnya atau apa, yang mudah itu bagaimana ya caranya bagaimana? Kalau ini enaknya. Jadi look in, lakukan self-evaluasi. Selanjutnya. Para sahabat guruku tercinta, Bapak Ibu guru, tahu nggak kenapa seseorang tuh kayaknya pede aja di situasi sulit? Karena dia kekuatannya di research. Lakukan research yang baik. Oke? Kalau kita mempunyai kekuatan research yang kuat, kita tuh selalu siap maju ke medan perang. Kita tahu musuhnya apa, senjatanya pakai apa. Setuju ya? Kalau kita pakai istilah analoginya tuh maju ke medan perang. Ini kan kayak maju ke medan perang kan? Jangan musuhnya tikus pakai bom molotov, kemahalan dong. Pakai lem aja, begitu kan? Melakukan assessment dengan research, kekuatannya di research. Research di mana, Nas? Nah ini nih Bapak Ibu guruku yang tercinta. Baca buku yang banyak. Karena apa? 5 tahun Anda dari sekarang itu tergantung buku apa yang Anda baca dan dengan siapa Anda berdiskusi. Oke? Kalau misalnya baca bukunya salah, teman diskusinya berantakan, nggak punya wawasan, jatuhnya jadi gibah gitu ya. Sementara yang dibutuhkan adalah gibah edukatif. Jadi kalau mau ngomong tuh ngomong yang ada ilmunya gitu loh, jangan yang kosong. Nah itu yang penting. Udah? Selanjutnya, branding seorang guru di situasi pandemi seperti saat ini. 1, yang penting adalah tentang achievement. Anda sudah melakukan apa? Itu dari self-evaluasi tadi ya, melakukan evaluasi diri. 2, penampilan yang betul. Walaupun ngajarnya pakai layar online, bukan offline gitu ya, daring, bukan luring, tatap langsung. Tapi tetap penampilannya mesti baik. Rambut sisiran gitu ya. Jangan aut-autan begitu loh. Betul? Kemudian wajah juga jangan kusut karena saya tahu situasi sedang sulit. Karena Anda mesti ngajar, Anda juga mesti ngurus rumah, gitu kan? Ini kan berat banget nih, gitu loh. Jadi penampilan mesti tetap dijaga. Selanjutnya adalah ucapan. Ucapan yang benar. Karena apa? Beda nih kalau ketemu langsung kan beda ya. Kalau ketemu langsung kan kayaknya kan mudah terkoneksi. Kalau ini kan berjarak nih, layar itu kan berjarak. Bagaimana yang distancing, yang berjarak tuh adalah tubuhnya. Tapi emosinya tetap terkait dong. Sehingga dapatnya dari mana? Dari komunikasi yang baik. Intonasi yang baik. Gitu. Selamat pagi, apa kabar Ibu Lina? Beda tuh rasanya. Dibandingkan, selamat pagi Ibu Lina, apa kabar? Sudah makan? Makan deh, nanti pingsan. Gak enak banget enggak sih?
udah bahasanya nggak enak, suaranya juga kayaknya mengancam dalam gitu ya. Wah, dikit lagi kayak saya mau ditembak. Itu murid tuh rasanya begitu gitu ya. Tetap bersemangat. Lalu tambah selanjutnya ya, sesudah achievement, penampilan, ucapan, kemudian yang tadi saya bilang jangan lupa terus menambah keterampilan ya. Sekarang tuh banyak YouTube, Anda bisa nonton dari YouTube bagaimana cara mengajar yang menyenangkan. Ganti itu. Dan selanjutnya adalah integritas. Itu harga mati. Seorang guru pendidik mesti punya integritas yang baik di situasi seperti ini. Ya. Dan penutup dari saya adalah Bapak Ibu guru, para sahabatku yang tercinta, tahukah Anda bahwa profesi guru masuk surga lebih daripada profesi saya sebagai pembawa acara? Karena apa? Karena seorang guru dia akan bisa mencerdaskan banyak orang. Betul ya? Ini adalah profesi yang sangat mulia. Saya, Ibu Lina, Mbak Francisca, Ibu Ice, Pak Abu Kair, semuanya ini kita kan makhluk spiritual yang kebetulan jadi manusia. Kita kebetulan bukan jadi hewan, bukan jadi tumbuhan, bukan jadi benda-benda alam yang lain. Tapi kita semua tuh makhluk spiritual yang kebetulan ditugasin jadi manusia. Bukan kebetulan bahwa Anda dan saya menjadi manusia dan kita dapat tugas untuk mendidik anak bangsa. Setuju? Dan percayalah, ini juga penting, terakhir, ini soal religiusitas ya. Salah satu nilai yang dipegang banget sama Kemendikbud mengenai anak yang mesti berkarakter. Iya loh. Pada saat mereka nanti masuk ke dunia pekerjaan, Bapak Ibu tahu tidak? Di human capital, SDM, sumber daya manusia, atau ke HRD manajernya, mereka itu menerima pegawai yang karakternya baik, bukan yang pintar. Karena kalau kurang-kurang pintar dikit, dilatih, ikut pelatihan, ikut diklat, ikut apa, pintar juga lama-lama. Kemudian kalau dia terus mengerjakan pekerjaan itu terus, lama-lama jadi ahli gitu. Tapi kalau soal karakter tidak bisa. Memang tempat awalnya adalah di rumah. Anak pergi ke sekolah buat pinter. Tapi anak menjadi baik itu tempatnya di rumah. Betul ya? Tapi kalau di rumahnya nggak ideal gimana? Maka sekolah menjadi keluarga keduanya. Maka Anda, para ibu dan bapak guru menjadi orang tuanya. Berapa banyak murid yang tidak mau bercerita kepada orang tuanya, tapi dia hanya mau cerita sama gurunya. Berapa banyak murid yang lebih nurut sama gurunya dibandingkan sama orang tuanya? Banyak. Jadi artinya apa? Ini bukan kebetulan Anda menjadi guru loh. Anda itu pembentuk karakter. Sekolah adalah kawah Chandra di muka. 100 tahun Indonesia merdeka ada di tangan kita sebagai guru. Ya, jadi bersyukurlah bahwa Anda chosen menjadi orang yang terpilih. Menjadi orang yang terpilih untuk membuat surga lebih baik. Karena apa? Karena surga ditempati sama orang-orang yang pernah bersentuhan dalam hidupnya dengan Anda. Akan nangis. Yang namanya buah hati Anda, bagi Anda punya buah hati, akan nangis buah hati Anda ketika Anda sudah tidak ada. Ada seorang murid yang cerita sama anak Anda. Bapakmu dulu, ibumu dulu telah melakukan ini sewaktu saya jadi murid. Renungkan itu. Terima kasih, saya Syahnas Haq, saya kembalikan ke Ibu Lina. Luar biasa.